peranan obat yang terlalu mendominasi di dalam meredam setiap keluhan yang masuk, membuat sistem pertahanan tubuh kita jadi mandul. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa belakangan ini kita disibukkan dan dihebohkan dan semua pihak dibikin bingung ketika muncul wabah pandemi COVID-19. Apabila cara pemikiran dunia medis, masyarakat di seluruh seantero dunia selalu bergantung kepada konsep obat dan vaksin, maka selamanya kita akan dibikin bingung dalam menghadapi wabah, kapanpun dia akan muncul. Bapak dan Ibu sekalian, apa itu sistem imun tubuh manusia? Sistem imun adalah sistem pertahanan pada setiap individu yang namanya manusia, dengan berbagai macam struktur biologisnya dan prosesnya pada setiap individu yang namanya manusia. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh manusia begitu sempurnanya, di mana dunia sains sudah melihat kehebatan dan kecanggihan sistem imun tubuh manusia. Kita semua tahu bahwa tubuh kita dilengkapi oleh berbagai sistem pertahanan. Kalau kita garis besarkan, tubuh kita ada sistem pertahanan bagian luar yang kita kenal dengan non-specific external barrier, seperti kulit, mukosa, air liur, di mana apabila ada kuman atau bakteri apapun mau masuk, maka akan dicekal oleh external barrier. Apabila bisa lolos masuk ke dalam tubuh kita dari pertahanan yang pertama, maka tubuh kita sudah dilengkapi oleh pertahanan berikutnya, yaitu non-specific internal barrier, kita kenal dengan innate immune system. Maka sistem pertahanan tubuh secara internal akan mengundang semua tentara-tentara tubuh untuk mengenali musuh yang masuk, lalu mempersiapkan strategi apa untuk melawannya. Dan apabila sistem pertahanan tubuh kita yang kedua juga kalah dan penyakit bisa lolos, maka tubuh kita sudah dilengkapi oleh sistem pertahanan tubuh berikutnya, yaitu adaptive immune system, di mana sistem pertahanan tubuh berikutnya dengan memanggil yang lebih spesifik immune system. Kalau diibaratkan tentara, Kopassusnya, sistem tentara yang sudah dipersiapkan secara khusus, dia akan menggunakan strategi perangnya yang sudah dilengkapi dengan berbagai kehebatan untuk melawan dan mengalahkan musuh. Dan bukan hanya untuk membasmi musuh yang masuk, tapi dia juga akan menciptakan sel memori, di mana apabila musuh yang sama masuk, maka dia akan mengenali dengan mudah untuk tentara tubuhnya dengan sigap melawan. Lalu kenapa sekarang ketika wabah muncul, seolah-olah seluruh dunia, baik dunia sains, dunia kedokteran, tubuh kita seolah-olah dibikin tanpa daksa, seolah tidak mampu berbuat sesuatu untuk melakukan upaya pencegahan. Itu semua terjadi karena kita tidak menata dan merawat sistem pertahanan tubuh kita selama ini. Kalau kita ambil contoh dan ambil hikmah daripada wabah pandemi COVID-19 ini sebuah hikmah. Wabah mudah berkembang pada satu daerah apabila sistem pertahanan tubuhnya sudah bobrok dan tidak mampu melawan, jangankan COVID-19. Barangkali wabah-wabah yang lebih rendah daripada itu pun setiap saat bisa masuk ke tubuh kita. Dan itu juga satu bukti bahwa ekosistem lingkungan kita sudah dirusak. Bapak dan Ibu sekalian,
Wabah hanya bisa berkembang apabila lahan berkembangnya untuk tubuh kita adalah toksik atau racun. Ingat satu hal, bahwa sejak dahulu kala Hippocrates yang dianggap tokoh dunia kedokteran modern, dia sudah mengatakan, let thy food be your medicine. Jadikanlah makanan utamamu obat utamamu. Apa yang kita lakukan pada hari ini? Kita terlalu menganggap bahwa seolah-olah vaksinasi itu adalah segalanya. Dan kita menganggap kalau anak kita sudah diberikan vaksin, kita sudah tidak perlu untuk melakukan upaya pertahanan dan menata sistem pertahanan tubuh. Bahkan tidak jarang, kita biarkan anak-anak kita makan serampangan, makan fast food, makan makanan instan, minum minuman instan. Lalu kita menganggap setelah divaksin, maka anak kita dan lingkungan kita atau masyarakat kita bisa terbebas dari resiko terjangkit kuman atau wabah penyakit. Bapak dan Ibu sekalian, disadari atau tidak, jangankan COVID-19, jenis virus yang masih sangat baru. Kita tahu bahwa penderita penyakit TBC, di mana vaksinnya sudah diberikan hampir kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Penderita penyakit TBC grafiknya meningkat terus dari hari ke hari. Disadari atau tidak, kita masuk ranking nomor 3 tertinggi penderita penyakit TBC di dunia. Bahkan 11 orang jiwa melayang setiap 1 jam dan 93.000 masyarakat Indonesia mati karena penyakit TBC. Bapak dan Ibu sekalian, agar fungsi sistem pertahanan tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik, mampu mendeteksi dan mengatasi berbagai macam gangguan penyakit yang disebut patogen. Patogen bisa berarti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Kita seringkali tidak belajar memahami bahasa tubuh kita. Tubuh kita oleh penciptanya sudah dilengkapi oleh sistem informasi yang begitu hebat dan canggihnya. Kalau ada serangan musuh sekecil apapun, tubuh kita dengan sensornya akan berbicara dengan otomatis. Disadari atau tidak Bapak dan Ibu sekalian, sistem pertahanan tubuh dengan berbagai kehebatannya, apabila ada serangan, tubuh sudah dilengkapi dengan sensor yang begitu sensitif, yaitu gejala-gejala ketidaknyamanan yang kita rasakan. Satu contoh, kalau ada serangan musuh dalam tubuh kita, biasanya kita merasakan ketidaknyamanan. Demam, rasa sakit, mual, tidak ada selera makan. Itu satu sinyal bahasa tubuh yang memberikan informasi bahwa tubuh kita ada serangan. Kesalahan kita tidak pernah melatih kehebatan sistem pertahanan tubuh kita dengan bijak. Apa yang kita lakukan? Setiap dan sekecil apapun apabila tubuh terserang penyakit, kita cuma sibuk meredamnya dan menekannya, menghilangkan keluhannya dengan instan menggunakan obat. Apa yang terjadi? Tentara tubuh tidak pernah dilatih untuk belajar melawan musuh. Tentara tubuh tidak dijalin komunikasi yang baik bagaimana membangun sistem pertahanannya. Bapak dan Ibu sekalian, disadari atau tidak, kalahnya tubuh di dalam melawan penyakit itu satu sinyal indikator di mana komunikasi sel yang satu dengan yang lainnya tidak berjalan dengan baik. Ada satu blockage, ada hambatan informasi, ada hambatan komunikasi yang aslinya sel setiap saat harus berbicara dengan tubuh kita. Sel harus berbicara antara sel yang satu dengan yang lainnya. Ketika ada serangan,
peranan obat yang terlalu mendominasi di dalam meredam setiap keluhan yang masuk, membuat sistem pertahanan tubuh kita jadi mandul. Sistem pertahanan tubuh kita tidak tertata dengan baik. Komunikasi selnya tidak berjalan dengan baik. Akhirnya tentara tubuh kita berjalan sendiri-sendiri, berperang sendiri-sendiri, bahkan tidak jarang yang terjadi adalah mereka tidak mengenal mana musuh, mana kawan. Maka tidak jarang penyakit autoimun, rusaknya sistem imun terjadi karena sistem pertahanan tubuhnya tidak tertata dengan baik, ini tidak mengenal mana musuh, mana lawan.